Ya, jadi masih menjelaskan tentang taubat. Ya. Rasulullah bersabda ajilu bitaubati qoblal mauti wa ajilu bisolati qoblal faut. Rasulullah bersabda bahwa bergegaslah kau bertobat sebelum mati, sebelum mati. Wa ajilu bisolati qoblal faut, dan bergegaslah sholat sebelum ketinggalan waktunya. Jadi tobat itu aja ajapan mati. Kalau tobat wis mati kok ya wis tenggorokan kae wis pintu tobat sudah tertutup. Paham enggak? Jadi sampean hati-hati. Aja lah masih nom. Mokat matine nom. Umur itu tidak bisa dijadikan standar. Jadi ibaratnya iku umur manusia iku kayak kelasa. Digulung denggora denggo ya digulung tambah setitik-setitik. Atau ana sing ngomaken kayak es batu. Denggora denggo mencair. Bakal hilang. Ya, suka denggo. Apa mana kita itu urip dunia itu dikasih jatah mung sapisan to. Dikasih kesempatan satu kali. Jadi kalau tidak dimanfaatkan sangat rugi. Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan tentang syarat taubat. Syarat taubat itu ada 3. Pertama adalah menyesali apa yang telah diperbuat. Ya. Menyesal, harus ada penyesalan dulu. Orang nyesal ya, malah bangga ya seorang. Sampean biasa ya, mabok. Ini tobat-tobat tapi ketika kelingan lagi maboknya malah hebat ya nyong. Ya. Ya. Wis 10 kerat be orang mabok wae itu berarti. Tur ora usah dikandak-kandak kena. Ora usah dibanggakan angger maksiat. Malah sampeyan marai dosane ora di dampuran. Jadi Nabi iku kulo mu'afan ilal muhajirin. Ilal mujahirin. Bukan mujahirin. Setiap wong iku bakal dampuran kecuali wong sing ngedeng. Ngedenge sing terang-terangan. Misalnya sampean kok membanggakan nyong lagi gemen ya mondo. Yang maboknya sedina ping 10. Itu dia bangga ngomong kayak gitu. Itu malah justru dia membuka aib sendiri. Dosa dikenal. Ya. Gusti Allah ngapura kok malah dibuka dewek aib. Barang ora apik kok ora usah dikandak-kandak kena. Nyong gemen pasare ya ana 50. Ya. Ora usah dikandak-kandak kena. Wong gak maksiat. Justru ketika kita ngandakaken maksiat kita, hakikatnya kita sedang mengulangi maksiatnya kita. Ya. Khawatir apa? Pada melu-melu ya benar. Bahaya. Yang kedua adalah syarat dari tobat adalah meninggalkan tarku zalati fi jamil halat, meninggalkan semua kesalahan dalam setiap kesempatan, dalam setiap tingkah. Everywhere, every time. Jadi meninggalkan kesalahan. Jadi berusaha untuk tidak mengulangi lagi. Demi sampai tukang mabok, ya berusaha supaya selalu menjauhi mabok. Itu berarti meninggalkan keluputan atau kesalahan. Yang ketiga, al-asmu ala yauda ila mithli maqtarofa minal ma'asi wal khoti'ati. Yang ketiga adalah bertekad, niat tidak akan mengulangi apa yang telah dilakukan. Agar wingi kita waktu kemarin itu ada 4 ya. 4. Karena itu 3 syaratnya. Ya, jadi apa tadi? Penyesalan, kemudian menjaga dari kesalahan atau dosa, kemudian bertekad untuk tidak mengulangi. Agar ngulangi maning, itu berarti sampean durung sah tobat.
Makna nadam atau makna penyesalan itu adalah tawajuul qalbi inda ilmihi bifawati mahbubihi. Ya. Yang dinamakan atau makna dari penyesalan adalah ketika hatinya merasa sakit. Ya. Hatinya merasa sakit ketika tahu bahwa dia kehilangan dengan yang dicintainya. Ya. Carane penyesalan. Sing dicintai kayak pirang-pirang tuh nyong ben anu ta ya. Mondok bae ya orang sama mabuk-mabukan. Itu berarti dia kan hatinya kalau itu kan ya wong kayak dua cerita buruk masing-masing. Angger sampean muter maning kembali luka lagi. Ya wis kalen sampean pernah ditolak. Ya, misalnya sampean pernah ditolak karo santri putriku. Sampeane jengkel, dendam. Ya. Wis tahunan ora tau ketemu maning, barang suatu ketika ketemu nang pasar Banjaratma. Ngelingan. Dibuka lagi memori 10 tahun yang lalu ketika kamu telah menolak cintaku. Kowe sing maune jengkele wis klalen, ketemu wong kowe maneh jengkele kak aduh muncul maning. Langsung itu. Buka sana buat maka dia fayazimu ala yauda ila mitlima ila nifidalik. Maka dia bertekad untuk tidak kembali lagi ya, melakukan hal yang sama. Karena maksiat itu adalah adharu minas samil qatil. Maksiat itu lebih bahaya daripada racun yang mematikan. Wasabi adori dan hewan yang buas. Wanarin mahrukot muhrikot dan api yang membakar. Wasayful qati'i dan pedang yang memotong. Maksiat itu hakikatnya kayak itu ada perasaan bersalah. Karena enak sampai bareng ngelakuin maksiat. Ya. Ya. Hati ini sampean nggak bisa dibohongi, walaupun sampean bisa membohongi orang lain, tapi hati kecilnya nggak bisa membohongi. Ya, sampean bareng ngelakuin maksiat asli hati kecil ini sudah enak. Ya. Wa amal qasdu wa huwa iradat tadarruk falahu ta'alluqu bil hal. Adapun menyengaja nejak bahasa Jawanya itu adalah iradatu tadarruk, menghendaki ya menghendaki untuk melakukan hal yang bermanfaat dengan mendahului perkara yang mahdzur, yang dicegah. Wa huwa mulabisin lahu, maka dia seakan-akan memakai pakaian amal soleh. Jadi sampai itu seorang yang lakoni maksiat maka fayufatishu amma madha min umuri, maka dia harus meneliti perjalanan umurnya dari tahun ke tahun, bulan ke bulan, hari ke hari, sampai dari jam ke jam. Sampean niku selama ini wis apa? Wis nglakoni apa sampean? Buat dirimu. Oh, ternyata saya hanya mengumpulkan maksiat. Ya. Karena maksiat itu adalah cara iblis untuk bisa menyesatkan anak Adam. Ya enggak? Pokoknya piye caranya iblis dan anak turunannya itu
menyesatkan manusia dan sudah berhasil. Sudah jutaan mungkin. Wong simone apik jadi ora bener. Gara-gara apa? Gara-gara ditipu karo setan. Akeh wong kira-kira semuanya apik. Ora ana jaminan sampai apik terus, mugane sampean kudu ndonga karo Allah supaya apa? Supaya diberi taufik dan hidayah. Jadi kekuatan taufik itu adalah kekuatan untuk selalu bertaat. Kalau sampean hilang taufik hidayahnya, maka ora ana jaminan bar mondok dadi wong bener. Kayak ceritanya siapa ya lagi ini? Ibar Seso 70 tahun ya, beribadah tapi akhirnya ya, dia tergelincir gara-gara godaan setan itu goda terus awak kesampean itu yang diterawang kok isine kok awak kesampean kok tepatnya sarang jin-jin ya. Setan-setan pada ana nang ati, ana nang bokong, ana nang ya, cangkem, wis pokoke hampir semua anggota badan manusia itu dikuasai karo anak buah iblis. Ya, anak sing ya, kupinge ya, ditiup akhirnya ngaji ini bikiang. Ngaji bisa kalah pikiran gelambar maring santri putri. Wow, ditempati kabeh. Aku sampean niku. Anak aran-arane ya. Walhan lana. Dasim sebagainya itu mereka memiliki tugas untuk menyesatkan manusia kapanpun dimanapun. Ya. Sampai ketika mau menjelang hayat, itu tetap digoda, bahkan itu yang paling menakutkan. Jadi jarene, iku wong anggere sekarat ya. Wong anggere sekarat iku sudah merasakan haus dan lapar yang tidak ketulungan. Jadi ciri-cirine wong ketika sudah sekarat. Ketika itu tiba-tiba iblis datang menyerupai ibunya. Ya, jarene ki kon pengen eben haus ilang ke nginum obat kiye ya nginum jamu kiye kemungkinan sampean apa bisa hilang dahaganya tapi syaratnya kan kudu mancing Kristen nah, gue lah anggar orang mempan kok teka maning iblis nyerupani ibune pertama nyirup bapane ibune ya kayak gue kenyong gue banyu enak, ben ke orang dahaga, orang ngorong. Tapi syarat sampean melu agama Yahudi ya. Ya. Ya ngero wong sing ora duwe iman ta ya iya nurut bae. Tapi dia akan mati dalam keadaan suul khoti. Tapi kalau orang yang beriman ya didatangi oleh iblis seperti itu, maka dia akan menolak. Ya. Sampai kapanpun sing arane iblis itu ya tidak akan pernah ridho maring manusia ya jadi mereka itu punya dendam turun temurun dendam pertama niku maring bapak tuane manusia ya kita orang do salah sebenarnya karo setan ya, tapi sifat hasudnya itu dipupuk terus ya wis pengertiannya Adam itu adalah musuh kita. Itu doktrine iblis maring anak-anak. Maka dari itu kita musuhi terus semua manusia anak turunan yang ada. Mari kita sesatkan karena Allah telah memberikan kita tempat di neraka. Wis kalian be ya, maning nerakane ngajak-ngajak. Wis setan tok. Ya, agar Nabi Muhammad iku ngajak surgane ngajak-ngajak. Ya boleh. Tapi agar setan iku ngajak nerakane bareng-bareng. Ya, mugane sampean itu kudu mawas diri, kudu ya mempersiapkan diri karena zaman sekarang itu maksiat itu semakin merajalela. Meraja bawal. Ya.
dan Raja Gurame. Dan itu udah jadi. Nah, setelah itu ya iblis berusaha menyesatkan. Padahal gemian itu sadurunge diusir. Iblis itu titelnya lengkap. Ibarat kayak manusia itu profesor doktor. Ya, profesor doktor iblis. Iya. Sehingga dalam keterangan itu karena ibadah luar biasa, obat ahli ibadah. Wong zuhud, asuhad. Wong takwa, ya, atakium. Wis pokoke lengkap banget lah titelnya. Titel orang-orang yang luar biasa. Cuman ketika ya, ana makhluk baru kok iri. Dan irine iku garo barang sing sepele. Apa itu? Karena dia merasa nyong lu hebat. Karena apa? Karena saya itu terbuat dari api, sementara Adam itu dari tanah. Itu sebenarnya ini ya, sombong yang nggak terlalu beralasan ya. Kecuali misalnya dia kayak lebih sugih daripada Nabi Adam, dan ya, kita karena hanya masalah penciptaannya saja. Ya, enggak ini sampai adikku yang duwe kanca tukang hasud yang gila nih. Ini sampean cacing tukang hasud jauhi saja, karena dia akan menghancurkan hidupmu. Ya, tukang hasud. Ya. Coba nyinyir, ciri-ciri wong hasud itu nyinyir, ya, seneng nyinyir yang sampean oleh nikmat. Misalnya saya urus sampean HP ini anyar, ngomongnya, wah ngono dak maning ilang, kedongan ilang. Doang nanti apa ini cepat rusak. Nah, iku tanda-tanda wong sing duweni sifat sifat hasud. Ya. Iblis juga seperti itu. Iblis itu ya karena masalah hasud. Sementara masalah manusia iku sing pertama kali adalah urusan wadon. Ini Nabi Muhammad selalu wanti-wanti supaya hati-hati karo wong wadon. Ya, hakikate Habil lan Qabil iku tukaran sampai paten-patenan sampai saling membunuh. Aslinya ku rebutan wadon. Oh. Rebutan wadon. Ya. Jadi syariat Nabi Adam itu kemudian kayak setiap dua anakku lanang wadon terus. Ya, tapi karena syariat itu menyebutkan sesama kakak adik boleh nikah tapi silang, kawin silang. Ya. Misalnya Qabil si kakak yang durhaka itu dua adik arane ya. Abil. Ya. Siapa namanya? Abil. Dua kembaran maksudnya. Dua kembaran Iklimah. Ya. Lah Habil adine itu dua kembaran narane Labuda. Ya. Lah angger syariatnya itu karena manusia masih terbatas, berarti Habil itu kudune kawin karo kembarane Qabil, yaitu ya Iklimah sing jarene wajil wayu. Lah Qabil kudu kawin karo kembarane Habil sing arane Labuda. Ya, sing jarene kurang ayu. Ya. Lah dasar wong lanang Qabil pengine karo sing ayu. Ya iku karo adik kandunge. Ya. Karo adik kandunge. Ya, adik kembare maksudnya, karo adik kembare. Ya. Akhirnya maksa tukaran sampai paten-patenan dipateni. Ya. Termasuk juga kisah Ki Baseso juga karena wadon. Bahaya. Ini hati-hati karo Wadon. Kalau wong wadon jan. Saya tidak mau. Jadi semuanya itu masih terbuka pintu tobat malam minggu diri dari Nabi selama belum
Yuhorgir itu artinya selamat, rohnya itu belum di tenggorokan. Kalau rohnya sudah di tenggorokan berarti ketutup. Ya, makanya kita harus hati-hati ya, bagaimana